adik-adik, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh selesai. Kita berdiri yuk untuk menyanyikan Mars Pelkat PA. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yah, kok gak ada suaranya nih? Lagi-lagi suaranya yang kenceng ya adik-adik, yang semangat. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, udah ada suara tapi nggak ada gayanya. Ayo sekali lagi, suaranya yang semangat, pakai gayanya ya. Ayo, kelas AK1, AK2, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, gitu dong. Adik-adik, tahu nggak? Enci lagi lihat foto-foto kita dulu loh, waktu kita masih bisa ngumpul di gereja. Coba Enci kasih lihat ya. Nih fotonya. Seru kan adik-adik? Waktu itu kita masih bisa berkumpul, masih bisa ibadah bersama di gereja. Ingat gak adik-adik, ini foto waktu kapan? Ini tuh foto waktu ibadah awal tahun lalu, ibadah awal tahun 2019. Seru ya, kita masih bisa ngumpul-ngumpul begini. Terus ini juga nih, seru kan nih, kita masih bisa kumpul, masih bisa foto-foto bersama, bermain bersama. Seru ya. Coba adik-adik masih ingat gak sama muka teman-temannya nih, sama muka pelayan-pelayannya? Jangan-jangan udah pada lupa ya. Masih ingat gak? Kita main games lagi aja yuk, kayak minggu lalu. Kalau minggu lalu kan tebak pelayan tuh, ada Enci Santi, Enci Sari, dan Engku Martin. Coba Enci kasih ya 3 pelayan lagi nih. Coba tebak, ini siapa ya kira-kira? Ayo tebak. Ada yang tahu nggak ini kira-kira siapa? Enci kasih clue ya. Ini Encinya menjadi pelayan di kelas AT, anak tanggung. Enci ini punya anak juga loh yang jadi pelayan di kelas AK. Nama anaknya Enci Mima. Ayo, tahu nggak ini Enci siapa?
Ayo, jawabannya adalah Encik Nini. Yeay, siapa yang benar? Ayo. Oke deh, next ya. Berikutnya, siapakah Encik ini? Ayo tebak. Encik kasih petunjuk ya. Encik ini mengajar di kelas AT juga. Ayo, siapa? Ayo, coba tebak. Jawabannya adalah Encik Dece. Ayo, masih ingat nggak adik-adik sama Encik Dece? Oke, pertanyaan terakhir, kuis terakhir. Siapakah ini? Nah, siapa ini? Ayo coba tebak. Encik kasih petunjuk lagi ya. Encik ini mengajar di kelas Batita, kelas balita. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Punya anak juga loh di kelas Batita dan balita. Ayo, anaknya laki-laki, namanya Ben. Siapakah ini? Jawabannya adalah Encik Noni. Yeay. Siapa yang benar? Asik. Semoga adik-adik masih ingat ya sama Encik dan Engku dan juga teman-teman lainnya. Oke deh, sekarang kita nyanyi satu lagu yuk. Walaupun kita terpisah di rumah masing-masing, ibadahnya terpisah-pisah, tapi Tuhan Yesus pasti ada tetap berserta kita, bersama-sama dengan kita. Kita nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku yuk. Pakai gaya ya, tapi sambil duduk juga nggak apa-apa kok. Jadi kita nyanyi lagu ini sambil duduk, tapi pakai gayanya ya. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini, dan kami akan memulai beribadah Pelkat PA, dan berkatilah kami selama kami beribadah, supaya kami bisa mendengarkan cerita dan membaca Alkitab dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari silakan berdiri. Kita akan menyanyi lagu Kidung Ceria 284 bait 1 dan 3. Kidung Ceria 284 bait 1 dan 3.
sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian diambil dari Mazmur 46, ayatnya yang kedua sampai 4. Mazmur 46, ayat 2 sampai 4. Kita baca berbalasan ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Adik-adik, silahkan duduk. Adik-adik, kita menyanyi Kidung Ceria 223. Tuhan kamu memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Halo, selamat pagi Ci Vivi dan teman-teman. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Teman-teman, nama aku Yovita. Aku dipanggilnya Yofi. Teman-teman, aku lagi main loh. Nih, ada kapal. Terus taruh di air. Terus bisa tuh berenang-berenang kapalnya. Ayo kapal, ayo. Ayo ke sana lagi. Tuh teman-teman, cakep ya teman-teman. Ya, oke. Teman-teman. JVV punya cerita ya yang ada air-air gitu. Yang ada air, JVV, ya. Iya ya. Iya, Yofi. Oh, aku boleh dengerin ceritanya enggak? Bisa? Boleh ya? Dengerin ceritanya boleh? Boleh dong. Oke, kalau gitu aku mau beres-beresin dulu ya. Aku mainnya udahan aja deh. Nih, ini aku taruh sini biar cepet kering. Tuh. Terus ini airnya udah kotor kena kapal aku. Aku buang aja deh. Iya, aduh, berat. Iya, udah deh. Beres-beresinnya udah. Sekarang aku mau siap-siap. Teman-teman, ayo cepet siap-siap dulu. Teman-teman sudah pada siap, Yofi? Iya, aku yang belum ya. Yuk. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh teman kita, Ditra. Silakan Ditra. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini.
Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita lihat dan perhatikan video ini dulu ya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik sudah lihat dan perhatikan video tadi ya. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang keyakinan Yosua yang mendengar informasi dari kedua pengintai yang telah kembali dari Yeriko. Nah, adik-adik, Yosua dan bangsa Israel diyakinkan bahwa Tuhan pasti memberikan tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan yang dulu dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Itulah sebabnya Yosua membawa orang-orang Israel untuk segera bergerak atau berjalan dari Sitim ke Sungai Yordan, adik-adik. Tentu tidak mudah bagi mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, adik-adik. Tabut perjanjian Tuhan yang adik-adik lihat di video tadi adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Orang-orang Israel harus segera berangkat mengikuti tabut perjanjian sambil menjaga jarak kira-kira 2000 hasta atau 900 meter, adik-adik. Tujuannya untuk menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depan, adik-adik. Yosua pun memerintahkan bangsa Israel menguduskan diri mereka, adik-adik.
Menguduskan diri maksudnya menjadikan diri mereka setia dan taat akan perintah Allah adik-adik. Dan itu merupakan syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah adik-adik. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah dan karyanya adik-adik. Adik-adik, Yosua adalah orang yang taat dan setia kepada Allah. Dia pun sabar dan pemberani adik-adik. Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua. Juga merupakan peran Yosua sebagai pengganti dari Musa adik-adik. Pada hari bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan, Allah mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang-orang Israel, supaya mereka tahu bahwa dahulu Allah menyertai Musa, maka Allah pun juga akan menyertai Yosua adik-adik. Melalui firman Tuhan ini, Yosua sangat yakin menjalani pengutusannya dalam ketaatan penuh adik-adik. Berkat keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk yang rinci tentang cara menyeberangi sungai Yordan adik-adik. Inilah bukti bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan Yosua dan bangsa Israel adik-adik. Allah akan menghalau atau mengusir segala halangan yang merintangi atau mengganggu perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan adik-adik. Dan semuanya itu menuntut kesediaan umat untuk sungguh-sungguh mendengar dan mengikuti perintah Allah adik-adik. Seperti cerita dalam video tadi, bangsa Israel menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah yang menyediakan tanah kering untuk dilalui adik-adik. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak luput atau tidak terlepas dari berbagai tantangan bahkan rintangan adik-adik. Seringkali kita harus berhadapan dengan situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan adik-adik. Oh no! Contohnya, ketika kita mau menempuh ujian atau ulangan-ulangan, kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus sungguh-sungguh belajar di sekolah atau di rumah, seperti saat ini adik-adik. Ketika kita dinakali oleh teman, kita harus belajar untuk memaafkan mereka adik-adik. Ketika kita menghadapi godaan dari teman-teman yang menyontek adik-adik, kita harus berani untuk menolaknya adik-adik. Ketika kita kalah atau gagal dalam kompetisi atau suatu pertandingan atau lomba, kita harus kuat dan pantang menyerah adik-adik. Bahkan dalam menghadapi situasi atau keadaan sekarang ini adik-adik, di mana adanya virus corona atau COVID-19 ini, kita anak-anak Tuhan harus tetap menjadi berkat buat orang-orang lain dan tetap dapat menghibur
orang-orang yang susah adik-adik. Serta kita juga harus dapat menolong mereka adik-adik. Anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang selalu percaya bahwa Tuhan mengasihinya dan selalu menyatakan pertolongannya. Anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang tetap menjaga kelakuannya bersih atau selalu berbuat kebaikan dalam segala situasi atau keadaan apapun. Bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takutkan adik-adik atau khawatirkan, karena Tuhan setia menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, termasuk adik-adik dan Enci Vivi. Termasuk aku juga ya, Ci? Iya dong, termasuk kamu, Yovita. Oh, yeay! Karena itu, kita harus selalu bersyukur loh adik-adik, memiliki Tuhan yang selalu ada buat kita adik-adik. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Enci Vivi. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita serta memampukan kita untuk memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan dan selalu bersyukur karena penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kita anak-anaknya. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah membuat simbol lambang penyertaan Tuhan bagi masing-masing adik-adik ya. Misalnya contohnya Enci mengambil simbol lambang matahari adik-adik. Matahari itu bersinarnya tidak pernah berhenti kan adik-adik. Nah, itu melambangkan penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti buat kita semua adik-adik. Nah, nanti adik-adik cari tuh yang lain ya, simbol lambangnya apa gitu ya adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa kalau sudah adik-adik kirim foto dan videonya ke Enci Iren ya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 37 bait pertama dan kedua. Allah Bapa melindungi. Adik-adik,
Saat ini kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, hingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami terima dan dapat kami dengarkan, dan kiranya Engkau yang selalu membantu kami agar dapat melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya bantulah kami agar dapat menyadari dan merasakan setiap anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami dalam hidup kami. Dan juga ya Tuhan, bagi adik-adik yang tengah memasuki tahun ajaran yang baru, kiranya Engkau lah yang selalu menyertai mereka dalam kegiatan belajar mereka, agar mereka dapat belajar dengan baik dan dapat merasakan dan mencapai cita-cita mereka. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu menyertai dan menolong kami, khususnya bagi bangsa dan dunia ini yang tengah menghadapi pandemik virus corona. Kiranya Engkau yang selalu membantu kami agar dapat melewati pandemik ini ya Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang selalu memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat tetap bersukacita dan dapat kembali sehat ya Tuhan. Dan juga Tuhan, begitu juga dengan gereja kami, kiranya Engkau yang selalu menyertai gereja kami, khususnya bagi pendeta, para presbiter, dan juga bagi para pelayan. Kiranya atas berkat-Mu mereka semua dapat berada dalam keadaan yang sehat, dan kiranya Engkau yang selalu menyertai setiap pelayanan yang dilakukan di gereja kami ya Tuhan. Meski dalam pandemi ini, kiranya Engkau yang selalu memberkati gereja ini agar tetap dapat melayani di dalam nama Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami dan keluarga kami, khususnya di dalam pandemik ini. Kiranya atas penyertaan-Mu, kami tetap dapat dalam keadaan sehat, dan kami tetap dapat melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami dalam hidup kami. Kiranya kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang Ci kasihi, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop persembahan dan dapat langsung diserahkan ke Gereja GPIB Nazaret atau dapat ditransferkan ke rekening Gereja GPIB Nazaret. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan bersama-sama dari Kidung Ceria 152. Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk persembahan ini yang kami kumpulkan. Berkatilah persembahan kami ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja, pelayanan, dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Warta PA minggu ini 26 Juli 2020. Yang pertama,
Adik-adik, walau sudah mulai bisa bergereja, tapi untuk pelkat PA masih ibadah secara online seperti ini, jam 9 ya. Yang kedua, penyerahan persembahan online dapat adik-adik lakukan dengan cara masukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke kantor gereja Nazaret atau kepada enci engku saat jumpa. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa rajin kerjakan aktivitas ya, dan hasilnya akan ditayangkan setelah selesai IHMPA di minggu depan. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada Kak Nona, Kak Berry, dan Kakak Iwan yang sudah mengiringi musik IHMPA. Juga adik Aviel, Kevin, dan Dietra yang sudah memimpin doa. Yang kelima, adik-adik, untuk minggu depan, kita akan mengadakan ibadah gabungan PA dan PT pada tanggal 2 Agustus melalui Zoom jam 8.30 sampai selesai dalam rangka peralihan PA ke PT dan kenaikan kelas. Demikianlah adik-adik warta PA kita pada minggu ini. Adik-adik, kita akan mengakhiri IHMPA kita pagi hari ini. Kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Bait 1 dan baitnya yang kedua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa bersama. Izin minta adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami ini. Tuhan sudah menyertai kami semua hingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Kami boleh mendengarkan cerita-Mu Tuhan, dan kami mohon Tuhan mau sertai kami semua agar kami pun dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan di hari-hari ke depan agar kami dapat menjalani kehidupan kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan saat teduh yuk. Amin, saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik.
adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah. 1 Petrus 2 ayat 21b yang bunyinya, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. 1 Petrus 2 ayat 21b, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus pun telah menderita untukmu dan meninggalkan teladan bagimu. Petrus 2 ayat 21b, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Makasih. 1 Petrus 2 ayat 21b, Kristus pun